Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sudah 1 minggu kamir tidak terbit dan sekarang baru mulai terbit lagi. Mulai semangat lagi, mulai menyambut hari Minggu lagi. Dan saya membawa sesuatu yang pasti Anda tidak melihatnya. Apa itu? Apa ini? Jarum, ya. Jarum ini sangat bahaya untuk saya, untuk orang-orang yang gemuk, karena begitu nyoblos langsung kempes semua badannya karena semua isinya angin saja. Jarum ini sangat berbahaya kalau menjadikan sesuatu bagi kita untuk tercoblos. Atau paling enggak kalau orang tubuhnya kulitnya tebal merasa diingatkan, oh ada jarum, oh ada sesuatu yang menancap dalam badan saya, oh ada sesuatu yang membahayakan, harus saya singkirkan dulu. Itulah jarum, kecil, tajam, tetapi juga bisa melukai dan juga bisa membuat orang yang bersangkutan tercoblos dalam situasi apapun. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengajar banyak orang dengan penuh hikmat tentu saja. Dia suatu saat mengajar di kampung halamannya dan ajarannya, cara mengajarnya penuh kuasa. Tetapi kemudian tetangga-tetangganya mulai tidak percaya. Siapakah dia? Bukankah dia Yesus anak Yusuf? Bukankah ibunya, saudara-saudaranya perempuan ada bersama-sama kita? Bukankah dia ini tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya, yaitu Yakobus, Yoses, dan juga saudara yang lain tinggal bersama kita? Bagaimana mungkin dia mendapatkan mukjizat seperti itu, bisa berbuat penuh kuasa, dan semuanya itu akhirnya membuat mereka tidak percaya. Lalu Yesus mengatakan, seorang nabi tidak dipercaya di daerah asalnya sendiri, walaupun dia membuat mukjizat di tempat-tempat lain. Maka dengarkanlah ini, bahwa nabi tidak akan dipercaya, diterima di kampung halaman di mana dia berasal. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus tentu saja mengatakan bahwa siapa yang datang percaya akan mendapatkan keselamatan. Orang sakit yang akan mendapatkan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang kemudian melihat masa lalu seorang tokoh. Kita sering mendengar bagaimana orang-orang terkenal di luar daerahnya, tetapi di daerahnya tidak dipercaya sama sekali. Banyak orang datang berobat, berkonsultasi, bahkan mobil-mobilnya parkir banyak di tempat-tempat suatu kampung, di tetangga-tetangganya, tapi tidak ada satupun tetangganya yang datang untuk berkonsultasi, untuk misalnya minta kekayaan, minta jodoh, minta macam-macam, karena tahu bahwa dia di daerah asalnya tidak diterima. Tetapi kalau kita sebetulnya mau ngaitkan dengan bacaan yang kedua dalam hari Minggu ini, yaitu Paulus yang mengatakan bahwa ada duri dalam daging yang selalu ditancapkan supaya kita rendah hati. Maka sebetulnya hari Minggu ini perbacaannya adalah bahwa siapapun orang itu, entah terkenal entah tidak, entah orang itu hebat atau tidak, diberi suatu tanda kelemahan supaya orang itu rendah hati. Paulus dalam bacaan kedua, kalau dalam hari ini, mengatakan bahwa aku selalu melakukan sesuatu yang tidak kukehendaki. Ada
duri di dalam dagingku yang selalu menancap mengingatkan aku supaya aku senantiasa rendah hati, bukan berbesar hati, bukan kesombongan, tetapi sungguh rendah hati karena semua berasal dari Tuhan. Dan tentu saja yang mempunyai semua itu adalah Tuhan. Ketakutan, kelemahan itu akan membuat kita sungguh-sungguh tidak hati-hati, terjatuh, yang membuat seluruh kesaksian hidup kita tidak akan efektif atau tidak dipercaya oleh orang-orang yang ada. Kita teringat hari ini kasus yang sangat ramai, Ketua KPU yang sudah kontroversial sejak lama, yang kemudian mencoba untuk dia yang akan nantinya menentukan bahwa ini Presiden Indonesia, ini Wakil Presiden, ini yang kalah. Dalam kondisi yang seperti superpower seperti itu, yang menentukan seakan-akan Indonesia presidennya siapa, itu pun ternyata mempunyai kelemahan dan harus kita tahu, harus mundur dari jabatan Ketua KPU karena kasus-kasus yang menjadi duri di dalam dagingnya. Kita juga tahu banyak orang ketakutan. Yesus ketika menghadapi maut, dia pun mengalami ketakutan, kekhawatiran eksistensial, yaitu menderita, mati. Banyak orang tidak akan berani dengan rela menyongsong penderitaan dan kematian. Maka Yesus di Taman Getsemani, dia merasa sedih. Bahkan kesedihannya itu memuncak sampai keluar peluh darah karena pembuluh darah pecah, dan dia kemudian mendoakan, dikuatkan oleh malaikat. Kalau sekiranya ini kehendakmu, singkirkanlah. Tetapi kalau tidak, biarkan ini lalu, ini berjalan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia, kita mempunyai duri dalam daging. Kita mempunyai ketakutan, kekhawatiran. Kita mempunyai alasan untuk ditolak oleh orang-orang yang menjadi subjek atau rekan dari pewartaan kita, untuk menjadi orang-orang yang melihat kesaksian kita secara negatif kalau kita tidak mengolah duri dalam daging tadi. Maka mungkin ada di balik seluruh pelayanan kita iri hati, kesombongan, mau dipuji, mau diberi tepuk tangan. Dan akhirnya semua itu akan terlihat ketika kita sungguh-sungguh tidak sadar mengungkapkan itu secara mungkin tanpa sadar muncul dalam setiap tingkah laku kita. Ketika kita dikritik menjadi marah, ketika kita tidak percaya menjadikan jengkel, bahkan mutung, dan kemudian ketika kita merasakan diri terkritik, kita pun tidak mau menerima itu. Maka itu menjadi duri dalam daging. Atau sebaliknya, ketika kita dipercaya, kita malah menolak, tidak mau, karena duri kemalasan, duri ketidakpedulian ada dalam diri kita. Semoga duri itu kita hadapi dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika kita kembali ke kampung halaman seperti Yesus, maka orang-orang pun melihat sebagai orang-orang yang percaya karena Tuhan berserta kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.